Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pengulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Monyong. Pagi ini hari Senin, kita baru selesai belanja dari pasar, menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga, lalu bersih, nyapu-nyapu, sebagian sudah bersih, bisa ditempati oleh kawan-kawan jika datang, sudah tidak terkesan kotor karena burung perkutut, ya begitu, masih makannya korat karit. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bahasa Nusantara. Saya alhamdulillah Tungkare tadi malam bisa istirahat agak banyak, agak panjang istirahat saya. Memang sulit untuk duduk saja, agak sulit. Waktu memang mungkin bisa baru sekarang bisa menikmati rokok, baru bisa nyaman. Hari-hari kemarin ini setiap rokok rasanya nggak tahu seperti apa, mungkin karena diforsir, tidak tahu harus seperti apa. Dan inilah pembahasan kita dari Aksorodo Dumadining tanpa kangenan. Bagaimana Aksorodo itu menjadi perlu untuk kita pahami, dan do sendiri adalah ciptaan Gusti yang harus betul-betul kita agungkan. Seperti yang kita bicarakan sebelum-sebelumnya, Dumadining tanpa winangenan adalah dohir kita, dimana kita ketika mengenal tentang badan kita, maka mari kita pagi-pagi sudah minum teh, bangun tidur kita berdoa dan bersyukur, ya Allah, ya Gusti Kang Akarya Jagat Sang Hyang Widi, terima kasih hari ini masih Kau sambungkan nyawa, nafas dan badanku, karena tanpa Engkau yang bisa dalam rangka berkuasa atas segalanya, aku tidak akan bisa bangkit dari tidurku. Mungkin aku sudah berpisah darinya, berpisah dari badan ini. Pemirsa Cahaya Batin, ada sesuatu yang menjadi pertanyaan bagi kawan-kawan. Bagaimana dalam tujuan hidup kita? Bagaimana dalam tujuan apa yang kita lakukan dalam keseharian? Semua orang sangat berbeda. Tidak mesti semuanya harus sama dan butuhnya tujuan yang sama. Tidak selalu harus dipaksakan kita menjadi sama. Kita diciptakan oleh Gusti Kang Akarya Jagat dalam bentuk yang berbeda, dalam tujuan yang berbeda, dalam rangka yang berbeda. Maka mari kita sama-sama menghargai nilai-nilai perbedaan itu sendiri. Walaupun dalam ruang yang sama, dalam kumpulan yang sama yang berada di sini, semua punya tujuan yang sangat berbeda. Saya belajar juga. Tidak semua yang ada di sini pas terus mereka kepingin jadi resi semua, kepingin jadi kiai semua, kepingin jadi mangku semua, kepingin jadi pandita semua, kepingin jadi brahmana semuanya. Tidak. Boleh apapun boleh. Cita-cita boleh ada, tapi ketetapan itu menjadi sebuah hal yang sangat mutlak yang diberikan. Jadi wartawan boleh, dan tetap menjadi wartawan boleh. Saya menetapkan saya seorang seniman, saya seorang artis, saya orang empu, di mana saya kehidupan saya menghamba kepada nilai-nilai estetika. Saya membuat seperti ini karena saya suka dengan keindahan. Saya senang dengan hal-hal yang indah. Saya pelukis. Di tempat ini sambil bakar dupa saya melukis, menggambar, menciptakan tantra baru.
merealisasikan semua yang nampak di dalam ruang batin saya sendiri untuk saya gambarkan. Maka apa yang terjadi? Kalau tanpa dohir, semua apa yang menjadi cita-cita dan harapan tidak akan nyata, kecuali yang sudah hanya sekedar menjadi petugas penyelenggara apa yang disebut oleh negara, yaitu pemerintah. Ya, jalani. Kalau cita-citanya kepingin jadi kepala desa, kepingin jadi lurah camat, berarti jalani, layani rakyat, layani dengan baik. Maka sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada diri kita sendiri, atau kalau dibalik, diri kita sudah melayani sebenarnya. Bangkit dari tidur itu tumatining tatan pokang kunangan, ikhlas dia menerima semua perintahnya, disuruh tidur, disuruh bangun. Maka apa yang sebenarnya, setiap apa yang jadi performan dalam diri kita itu tidak lepas dari badan kita sendiri, dari apa yang nampak dalam nilai-nilai kehidupan. Maka mari kita ciptakan dalam diri kita sesungguh-sungguhnya kita menghamba kepada nilai kehidupan yang diajarkan oleh Sang Hyang Widi, Sang Hyang Karya Jagat, Sang Hyang Maha Welas Asih. Maka disitulah kita di dalam bersahadat, di dalam kita berjanji, bersumpah atas namanya, Om Wilahing Mastono Musidam Sekaring Pauno Langgeng, adalah puncak menyebut Mastonomo, menyebut nama dan sifat-sifatmu, dan aku menghadap kepada sifat-sifatmu, dan aku bersaksi atas namamu, Mastonomo Sidam. Dan hari ini sifat dan kesempurnaan dan keselamatan itu ada di dalam diriku. Tanpa aku berdoa atas namamu, maka aku tidak akan pernah mengenal sifat-sifatmu yang sempurna. Sifat-sifatmu yang sempurna itu yang menyelamatkan aku kelak, hari ini dan untuk selamanya. Kelak itu nanti masa yang akan datang, hari ini juga, hari esok juga. Mastono Musidam Sekaring Pauno Langgeng. Maka sifat-sifatmu adalah sesuatu yang atas kekuasaanmu, atas rasa kunggang sampurno sekar maya. Maka mantep marang yakin gue, karena aku sudah ngerajut sifat-sifat, maka aku akan bersamamu. Apa yang disampaikan di sini adalah, maka sebutlah namaku, kenalilah sifatku. Yang berada di dalam sifat itu sendiri adalah saat ini kuberi nama tumatining tatan pokang binangenan, badan tohir Robbi itu sendiri. Kita hanya sekedar mempertajam penghormatan kita kepada apa yang telah diberikan, yaitu diri kita sendiri. Tanpa badan kita nggak bisa. Saya beli sayur tadi, beli tahu 5.000, lalu beli sawi putih 5.000, beli kerupuk 4.000. Ini sebentar lagi mungkin disuruh istri ke pasar beli buah pisang yang agak bagus untuk anak saya. Tanpa badan tohir, maka yang terjadi, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa tangan, kaki, kepala, tidak bisa. Maka apa yang diajarkan? Ya itulah, menghargai, menghormati apa yang diberikan oleh Allah Gusti Kang Maha Welas Asih. Yang paling mahal dan tidak ada harganya adalah nyawa, nafas, dan badan kita. Yang lain bisa kita beli. Kalau kayak gini, kuningan, keris, mobil, ada tokonya. Tapi coba ini, di mana tokonya? Di mana kita bisa beli spare partnya telinga, yang bisa begini-begini, bisa mendengarkan, bisa goyang-goyang. Kalau yang lain ya mungkin ya tidak bisa goyang. Maka marilah kita bersama-sama, apa yang kita sampaikan bersama-sama, dan saya juga belajar dari diri saya sendiri, menghargai, menghormati, mengagungkan pemberian Gusti Kang Karya Jagat, Gusti Allah adalah badan kita. Maka
maka jangan dibawalah kepada hal-hal yang buruk. Tidak perlu mencarikan dengan teori yang sangat rumit. Orang sudah semuanya terbawa dan dibawa tiap hari. Maka mari hargai, hormati, agungkan, pujikan atas nama Tuhan itu. Semoga ini menjadi manfaat buat kita. Rahayu, rahayu, rahayu sakutipati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam pengulun basuking langgeng. Om wilayah Mastono Musidam Sekaring Prono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.